Prinsip dasarnya saya pribadi meyakini kalau semua sumber jamur itu dari bawah dulu, karena di bawah ada makanan. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini adalah video yang paling banyak ditunggu oleh sahabat petani semua, tentang pertemuan kami dengan Profesor Tanaman Cabai, yaitu Mas Udin. Insya Allah video ini akan mencoba membahas hal-hal yang paling sering ditanyakan oleh sahabat petani semua. Kira-kira apa saja yang akan kita bahas, dan semoga video ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul dalam kolom komentar, sehingga tidak ada pertanyaan atau keraguan-keraguan lagi untuk menerapkan metode dari Profesor Tanaman Cabai. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan mencoba berbincang-bincang langsung dengan Profesor Tanaman Cabai, yaitu dengan Mas Udin. Sebelum masuk ke individunya, teman-teman bisa melihat ini adalah kondisi tanaman milik Mas Udin. Ini tangan saya tidak bisa menyentuh pada bagian ujung dari tanaman ini, dengan kondisi tanaman yang sudah tidak diragukan lagi. Tentunya menurut kami sangat istimewa dan sangat aman dari serangan hama dan penyakit. Dan mungkin di video ini kita tidak terlalu membahas detail mengenai perawatan, karena untuk perawatan sendiri sudah sering disampaikan di beberapa video beliau atau di bimbingan-bimbingan beliau. Secara perawatan insya Allah tidak jauh berbeda. Hanya saja mungkin akan menjadi pembahasan yang menarik. Video ini akan mencoba mengulas hal-hal yang mungkin paling banyak ditanyakan, dan insya Allah ini akan menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Tanpa lama-lama lagi, kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di hadapan saya sudah ada tamu yang mungkin paling banyak ditunggu. Mas Udin, gimana kabarnya? alhamdulillah baik Mas Adi. Alhamdulillah baik. Jadi begini Mas Udin, banyak sekali yang menanyakan di kolom komentar, kapan buat video lagi bareng Mas Udin? Aduh. Dan saat ini insya Allah adalah waktu yang paling banyak ditunggu. Di sini ada tanaman milik Mas Udin yang kalau dari segi kualitas tidak usah ditanyakan, tentunya sudah sangat baik, kemudian aman dari serangan hama dan penyakit gitu. Tapi kalau untuk perawatan mungkin tidak jauh berbeda dengan yang sudah sering disampaikan ya Mas ya. Dengan bimbingan-bimbingan yang beliau dampingi juga sudah sedikit banyak hampir sama gitu. Tapi insya Allah video ini akan mencoba mengulas hal-hal yang paling banyak ditanyakan. Yang pertama Mas Udin, pertanyaan yang paling sering muncul itu dalam menerapkan metodenya Mas Udin ini, apakah pupuk kandang itu memang sebaiknya tidak, atau ada dengan catatan seperti apa? Jadi menurut Mas Udin gimana itu? Tergantung di lokasi masing-masing ya Mas, karena kontur tanah itu berbeda-beda. Nah, saya menganjurkan untuk pakai Mas, karena kalau yang belum tahu pola perawatan cabai, kalau nggak pakai itu rata-rata tanaman akan kerdil. Tetap pakai, tapi dengan catatan saya menganjurkan itu pupuk yang sudah kering. Jelas dan fermentasi. Juga fermentasi juga. Jadi sebaiknya itu pakai tapi aja dengan catatan. Iya, karena kemarin kan saya juga nyimak di yang sudah nonton sama komentar-komentar di YouTube-nya Mitra Bertani itu. Ternyata banyak keluhan tanaman kerdil. Itu salah satu penyebabnya karena di situ masih kekurangan makanan ya. Nah, maka dari itu saya mengajukan tetap harus pakai, kecuali itu ada kontur tanah yang bagus seperti di daerah saya contohnya ya. Di daerah saya itu tanahnya beda Mas. Kalau jenengan ngamati tanah ini beda kan Mas? Beda. Ini tidak terlalu kering, ketika hujan juga nggak terlalu basah juga. Jadi bisa nggak pakai pupuk dasar, itu bisa. Bisa tidak memakai pupuk dasar, tapi kalau lahan ini sendiri Mas Udin, ini memakai atau tidak? Nah, kebetulan yang ini saya pakai. Tapi secara keseluruhan kalau Mas Udin itu di sini tidak pakai pun tidak masalah, karena tahu solusinya itu. Tapi yang menjadi pertanyaan itu kadang sahabat petani belum tahu alasannya kenapa, terus tiba-tiba tidak pakai, padahal dari segi kontur tanahnya atau dari kandungan di dalam tanahnya itu belum terlalu subur, makanya jadi hambatannya adalah di tanaman yang kurang tumbuh dengan optimal. Sebaiknya berarti tetap pakai Mas. Tetap pakai Mas kalau tapi dengan catatan yang sudah terfermentasi sempurna. Memang kalau belum terfermentasi secara sempurna dan basah, itu dampaknya apa sih Mas?
ya dampak pasti akan menjadi jamur. Jadi pupuk tersebut satu masih panas, dua dia resikonya akan menjadi jamur patogen. Maka dari itu saya tetap menganjurkan pakai, karena di berbagai daerah itu banyak yang kondisi tanahnya itu seperti contoh ya, itu tanah liat. Tanah liat itu ketika air hujan masuk itu terlalu lembab, terlalu basah. Tapi ketika di musim kemarau dia terlalu kering. Nah, jadi kalau terlalu kering nggak pakai pupuk dasar, perakaran kayaknya nggak bisa optimal, tercukupi ya kebutuhan makanannya. Karena beda-beda tanah juga perlakuannya mesti berbeda. Tapi pada dasarnya Mas Udin, untuk pola tanam atau metode yang sering Mas Udin sampaikan itu hanya berlaku untuk daerah Temanggung atau bisa diterapkan di semua daerah? Ya sebenarnya bisa, di daerah lain itu bisa Mas. Tapi kan ada perlakuan khusus. Ketika di tempat lain itu kondisi tanahnya beda dengan sini, itu mungkin pupuk susulannya itu agak lebih maju atau harus aplikasi kocor juga. Nah di tempat saya kan cuma mengandalkan di air hujan ya. Dan kalau di musim kemarau saya kocor tapi di lubang sebelah, bukan langsung di lubang tanamnya. Karena pada dasarnya saya cuma pakainya itu pakai trik-trik menghindari jamur. Maka dari itu kan pupuk dasar saya nggak pernah pakai di lubang tanam. Apalagi ngasih makanan juga nggak pernah di lubang tanam juga. Kan. Pupuk organik itu sifatnya adalah sebagai pembenah tanah atau memperbaiki sifat tanah. Tapi itu bisa menjadi bahaya apabila itu kurang tepat ya Mas. Iya, Mas. Kemudian kalau tadi misalkan diberikan pupuk kandang Mas, itu baiknya pas di bawah sistem perakaran atau pada bagian tengah atau dicampur dengan tanah atau gimana Mas? Nah itu beda tempat beda Mas. Ada yang saya sarankan itu disebar rata, ada yang saya anjurkan di tengah. Kalau di daerah sana ini saya anjurkan di tengah, karena tanahnya terlalu basah ya Mas. Terlalu basah kalau langsung kena akar, di bawah akar langsung, itu takutnya itu tadi Mas jadi jamur itu. Jadi jamur. Jadi berbijak dalam menggunakan pupuk itu ya Mas. Iya. Kemudian kalau Mas Udin sendiri untuk metode yang sering disampaikan itu Mas, sekarang sepertinya sudah banyak yang mengikuti. Dan gara-gara Mas Yaki. Dan alhamdulillah sebagian besar katanya berhasil Mas. Tapi juga ada beberapa yang mungkin belum berhasil. Jadi mungkin ada beberapa catatan yang mungkin perlu digarisbawahi. Kemudian tadi Mas Udin mengatakan perlu ada trik. Iya. Berarti untuk memberikan pupuk itu tidak bisa semata-mata harus mengikuti pola misalkan 5, 10, 15, 20, 40, 60 itu tidak ya Mas? Tidak Mas. Contoh nih ya kemarin itu ada saya kunjungan di daerah Sleman. Ya. Di daerah Sleman itu tanahnya terlalu kering. Itu kebetulan lahan tersebut itu harusnya ditanami padi, nggak cocok untuk tanaman cabai. Tapi beliau mencoba untuk ditanami cabai. Kalau dari segi pertumbuhan bagus, terus tingkat kematian juga minim. Tapi kendalanya itu di sana itu kan umur panennya agak cepat ya Mas, karena panas ya. Iya. Karena panas. Nah ternyata ngikuti metode saya yang harusnya di umur 80 hari kasih L, ternyata umur 75 itu sudah merah. Tanaman sudah merah ya. Jadi telat pemberian pupuk susulannya itu telat. Terus terang ini jadi pelajaran buat saya juga Mas. Jadi memang seperti itu sahabat petani semua. Mungkin Mas Udin kemarin juga menyampaikan sesuai yang ada di sini. Ya, gitu. di sini. Sehingga teman-teman kalau ingin menerapkan di daerah lain, jangan terpatok dengan itu. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Iya, beda ketinggian suatu daerah biasanya juga tingkat pertumbuhannya juga berbeda gitu ya Mas ya. Kemudian perlu dimodifikasi. Kalau secara prinsip sebenarnya tetap bisa ya Mas ya. Bisa. Digunakan dimanapun juga bisa. Kemudian ada pertanyaan lagi Mas. Metode yang seperti sering disampaikan itu hanya cocok untuk di musim-musim tertentu atau bisa di semua musim Mas? Kalau yang saya sampaikan kemarin itu kan cocoknya di musim hujan. Kalau di musim kemarau itu kayaknya beda lah. Apalagi kalau yang kemarin sistem pemupukannya hanya ditabur. Ya, kalau musim kemarau nggak ada air, harusnya kan kotor. Ya kotor. Jadi kalau kemarin dalam bentuk butiran itu karena musim penghujan sehingga dia akan larut dengan sendirinya. Tapi bayangkan kalau itu musim kemarau, kemudian cara aplikasinya ditabur, nggak ada bantuan air, tentunya malah tidak bisa terserap, tidak bisa larut dalam air. Kemudian ini Mas Udin, pertanyaan selanjutnya adalah mengenai apakah ini hanya cocok di cabai rawit atau bisa di CMK atau CMB Mas? Ya kalau yang sudah-sudah itu sama kok Mas. Ini pada dasarnya kan satu family ya Mas. Bisa semua. Tergantung waktu mungkinnya ya Mas, aplikasinya. Mungkin perbedaannya kalau misalkan kok cabai rawit jenis HC ya, besar itu cabai besar, itu karena umurnya pendek, itu ngasih susulannya itu maju. Tapi kalau untuk tanaman cabai rawit itu kan umurnya panjang. Bahkan kalau di sini sampai 120 hari. Maka dari itu kan mungkin 20 hari sekali ngasih makan cuma 3 kali. Ideal, ideal. Tapi kalau tanaman untuk
HC mungkin ngasih makannya juga bisa 2 kali. Yang awal-awal itu di aplikasi kotor dulu juga bisa. Oke. Jadi pada dasarnya menurut Mas Udin bisa, tapi kenapa kok di sini tidak ditampilkan? Karena di daerah sini memang jarang yang menanam cabai besar dan cabai keriting itu, kalau di sini jarang ya. Jarang, Pak. Mayoritas cabai rawit. Rawit semua. Cabai rawit. Jadi sahabat petani semua sebenarnya juga sudah banyak yang mereview tentang aplikasi di CMK. Sebenarnya juga bisa, asalkan kita paham. Ya. Kenapa diberikan ketika umur 5, 10, 15, 20, kemudian 40, 60 dan 80 itu tergantung dengan fase-fasenya. Jadi ketika teman-teman sudah bisa mengamati dari perkembangan itu, teman-teman bisa menyesuaikan kapan waktu yang tepat untuk aplikasinya gitu. Tapi pada dasarnya karena masih satu family, insya Allah masih tetap bisa, masih bisa gitu. Dan yang paling mengerti tentang lingkungan kita adalah kita sendiri gitu. Mas Udin mungkin tidak terlalu paham kalau di daerah Aceh, di daerah Sumatera mungkin kan seperti itu. Jadi beda. Jadi yang paling paham adalah teman-teman sendiri. Tapi pada dasarnya prinsip dasarnya itu hampir sama. Oke, mengenai pupuk dasar dan terkait dengan aplikasi metode Mas Udin tadi sudah coba saya tanyakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mas Udin, ini mengenai tentang perawatan. Dulu kalau tidak salah kan ada pengocoran fungisida. Yang paling membedakan kan kalau yang lain itu rata-rata fungisida itu biasanya spray. Ya spray. Kemudian kalau Mas Udin itu memang kadang suka menantang alam gitu. Jadi sampai umur 85 hari kemarin ya Mas ya, dipuasakan tidak menggunakan fungisida pada bagian atas itu. Kemudian pertanyaan yang pertama Mas, fungisida itu diaplikasikan pas di lubang tanamnya atau di lubang susulan Mas itu? Langsung di lubang tanam. Langsung di lubang tanam. Tujuannya untuk apa itu Mas? Tujuannya untuk penekanan jamur juga Mas. Jamur biar nggak hidup di situ kan. Tapi kalau sampai saat ini pun untuk tanaman ini juga apakah untuk spray juga minim Mas? Kalau spraynya ini baru berapa kali ya? Kemarin itu sudah mulai ada yang merah, itu baru mulai tak spray. Memang suka menantang kalau Mas Udin. Jadi di kocor itu lebih efektif atau gimana Mas kalau menurut Mas Udin? Kalau saya pribadi ya Mas, karena ya itu tadi pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, itu aplikasi fungisida di bawah itu kan tujuannya untuk membasmi jamur yang dari bawah. Karena prinsip dasarnya saya pribadi meyakini kalau semua sumber jamur itu dari bawah dulu, karena di bawah ada makanan sehingga jamur juga bisa hidup kan. Kemudian ada pertanyaan lanjutan biasanya Mas. Di awal Mas Udin menggunakan salah satunya adalah agensi hayati. Nah, itu apakah mati atau tidak gitu Mas? Kalau mati enggaknya ya saya nggak tahu ya Mas, secara detailnya saya nggak tahu. Cuma itu tujuannya untuk tanaman saya biar aman gitu Mas. Mungkin seperti itu ya. Jadi harapannya Mas Udin itu kadang fungisida itu juga sifatnya adalah spesifik. Jadi kadang spektrumnya ada yang luas, kemudian ada yang tidak. Semoga saja agensi hayati yang ada di bawah itu tidak ikut mati. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini pengaplikasian fungisida awalnya kontak, kemudian diimbangi dengan sistemik. Alhamdulillah sampai sejauh ini aman, dan bisa teman-teman lihat ciri khas dari Mas Udin itu daunnya pasti bersih dari bawah sampai atas hijau semua. Padahal fungisida semprot baru hitungan jari nih Mas. Padahal ini sudah panen dan cuacanya ekstrim. Ya nggak ekstrim Mas, karena saya kan lebih suka di musim hujan ya. Kalau di musim hujan tanaman akan subur ya Mas. Ini bisa dilihat juga Mas, tanaman saya itu kan terus tumbuh tinggi gitu kan. Kayak orangnya, kayak ilmunya gitu, terus tumbuh tinggi. Oke, mungkin itu sahabat petani semua. Jadi pertanyaan terkait di lubang tanam atau di lubang susulan sudah saya tanyakan atau konfirmasi langsung ke Mas Udin. Tujuannya adalah untuk memutus patogen penyakit yang sumbernya adalah dari bawah atau sistem perakaran. Dan beliau memang meyakini bahwa penyakit yang ada di atas itu sumbernya adalah pada bagian bawah gitu. Jadi itu yang perlu diputus. Oke, mungkin sebelum itu Mas Udin, karena ini kebetulan sahabat petani semua ini hujan gitu, jadi kita tidak bisa membuat video dalam durasi yang panjang. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin bisa disampaikan pesan untuk sahabat petani semua Mas Udin. Ya, pesan-pesan saya terhadap petani-petani yang sudah mengikuti pola saya itu sebenarnya lebih cermat aja Mas. Karena di daerah lain terus terang konsur tanahnya itu tadi beda Mas. Jadi dari segi suhu juga beda, ketinggian juga beda. Saya harap petani-petani juga bisa maklum ketika di daerah lain sudah mengikuti metode saya 100% tapi kok masih belum berhasil ya Mas.
Ya, ini mohon maaf karena penjelasan dari saya kurang secara mendetail, mungkin karena waktu saya juga yang masih agak kurang ya Mas Egi. Jadi pada dasarnya itu ya Mas yang ingin disampaikan. Jadi Mas Udin sebenarnya juga tidak salah karena memang dulu mengatakan apa yang ada di lahannya tersebut, kemudian diadopsi di daerah Temanggungan sini juga banyak yang berhasil, kemudian di beberapa daerah juga berhasil gitu. Tapi kembali lagi ke sahabat petani semua, yang paling tahu terhadap lahan kita adalah kita sendiri gitu. Karena kalau Mas Udin pada dasarnya prinsip dasar yang disampaikan oleh Mas Udin itu bisa kita adopsi, dan yang catatan yang mungkin bisa saya ambil dari beliau itu sering memberikan nutrisi itu seoptimal mungkin. Ketika nutrisi diberikan dalam kondisi yang cukup terpenuhi, insya Allah antibodi dari tanaman itu meningkat sehingga tanaman tidak mudah terserang penyakit. Dan beliau mengajak kita itu untuk bertani dengan biaya yang murah, dengan minim menggunakan obat-obatan, tapi lebih fokus pada pemberian nutrisi dan perbaikan dari sifat fisik, kimia, dan biologi yang ada di dalam tanah ini. Mas Udin juga terus berupaya untuk memperbaiki gitu ya Mas. Jadi penggunaan fungisida, kemudian insektisida, memang kalau bisa seminimal mungkin atau disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin itu sahabat petani semua, semoga video yang singkat ini dapat mengobati rasa rindu kita dengan Mas Udin. Dan mohon maaf mungkin tidak semua pesan bisa terbalaskan, dan mohon maaf kita tidak bisa memberikan kontak person dari Mas Udin karena bisa dibayangkan ribuan bahkan ratusan ribu orang kalau kita berikan nanti akan hubungi Mas Udin, HP-nya bisa meledak. Kalau yang ada waktu juga silahkan, kalau mau mampir ke tempat saya itu welcome lah. Jadi kalau yang ingin sowan langsung datang ke Mas Udin malah silahkan. Tepatnya ada di kios Agro Makmur, Jalan Raya Maron Kandangan, Gedung Ngumpul, Temanggung. Jadi letaknya cukup strategis di pinggir jalan dan insya Allah sangat mudah diakses, dan di situ juga memang tempat untuk sharing ya Mas. Banyak petani yang biasa datang ke situ gitu. Jadi kalau teman-teman benar niat ingin ketemu, silahkan datang saja ke alamat yang tadi sudah disebutkan. Tidak usah WA, insya Allah beliau sudah sering standby di sana. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kami selanjutnya.